kita sudah sampai di Jakarta. Aku mengucek mata yang sulit untuk terbuka. Rasanya tidurku sangat nyenyak sekali. Aku membuka mata lebar-lebar, menegakkan tubuh sembari melihat ke sana kemari. "Ini Jakarta, Mas?" tanyaku antusias. Mas Raffi mengangguk seraya tersenyum. Mungkin geli melihat istrinya yang celingkukan seperti anak kecil yang baru melihat gedung pencakar langit. Aku pun memang seperti itu. Ini pertama kali aku datang ke kota besar. Ternyata lebih ramai dari yang ada di berita. "Rumah Mas Raffi di mana?" tanyaku. "Sebentar lagi kita sampai," jawabnya. Aku mengambil botol minuman berisikan perasan jeruk, meminumnya sedikit, lalu menyimpannya kembali. Rasanya tidak sabar ingin segera melihat rumah suamiku. Bukan rumah Mas Raffi, tapi rumah orang tuanya. Mas Raffi bilang ia belum memiliki rumah sendiri. Menunggu mobil berhenti, aku mengambil ponsel untuk memberitahu Mimi jika aku sudah sampai di Jakarta. Tidak lupa, aku juga mengirimkan SMS pada ibu. "Alhamdulillah, kita sampai. Ayo turun," seru Mas Raffi. Aku menyimpan ponsel ke dalam tas, lalu melihat keluar dari jendela mobil. Alisku berkerut saat menyadari di mana kini aku berada. "Mas, ini rumah siapa?" tanyaku, menepuk paha suamiku. Ia yang sudah siap untuk turun melihatku yang tengah kebingungan ini. "Ini rumah mama dan papa. Rumah kita," jawabnya. Astagfirullahaladzim, apa aku tidak salah lihat? Sepertinya ada yang salah. Tidak mungkin ini rumahnya mertuaku. Tidak mungkin mereka tinggal di sini. Ini jauh dari ekspektasiku. "Ayo Rah," Mas Raffi memegang tanganku. Meski belum yakin dengan apa yang aku lihat, aku pun turun untuk memastikannya sendiri. Penampakan rumah begitu jelas saat aku keluar dari mobil. Aku menggeleng-gelengkan kepala beberapa kali. Aku beristighfar seraya mengusap wajah, berharap bangunan rumah yang ada di depanku berubah menjadi yang aku bayangkan sebelumnya. Namun tidak, masih sama seperti yang pertama aku lihat. "Mas, kamu yakin ini rumahmu? Sepertinya kita salah alamat." "Iya kan?" ucapku sembari menahan lengan Mas Raffi. Dia melihatku dengan menyunggingkan senyum manis, menarik pelan tanganku agar kaki ini melangkah maju. "Mas, tunggu dulu. Ini rumah siapa?" "Rumah bosmu." Lagi, untuk kesekian kalinya aku mempertanyakan rumah ini. Mas Raffi menggeleng. "Ini rumah kita," jawabnya. Bagaimana aku akan percaya jika rumah di depanku ini adalah rumah suamiku, sedangkan ia hanya seorang supir taksi online yang bekerja di perusahaan orang lain? Pikirku, rumah Mas Raffi itu sederhana, minimalis, dengan garasi kecil di samping rumahnya. Namun, apa yang aku lihat sekarang? Sebuah bangunan rumah mewah nan megah dengan halaman yang luas menyambut kedatanganku. Tidak hanya itu yang membuatku kaget. Ada 4 mobil yang terparkir mengisi halaman depan rumah bercat warna emas itu. "Hei, kenapa tidak masuk?" Mama menepuk pundakku yang masih berdiri mengamati sekitar rumah. "Kenapa, Vi?" tanya mama lagi. Aku tidak paham dengan bahasa isyarat mereka. Mama dan Mas Raffi hanya saling bicara dengan ekspresi wajah yang tidak aku mengerti. "Masuk yuk," Papa memberikan komando. Ia berjalan terlebih dahulu menapaki 3 tangga kecil untuk sampai ke teras rumah. Papa juga menekan bel yang ada di samping pintu. Tanganku terasa dingin dan berair. Aku tidak melepaskan genggaman tanganku dari Mas Raffi. "Di sini sayang." Mama menarik tanganku agar aku lebih mendekat ke pintu, sedangkan ia mundur 1 langkah. "Assalamualaikum."
Mas Raffi mengucap salam seraya mengetuk pintu. "Buka aja," teriak seorang perempuan dari dalam rumah. "Dorong, Rah," Mas Raffi memberikan perintah. Meski bergetar, aku melakukan apa yang suamiku katakan. Saat tanganku hendak menggapai pintu, namun sesuatu terjadi yang membuat jantung ini hampir loncat dari tempatnya. Surprise! Pintu terbuka lebar seiring suara teriakan yang membuatku menjadi patung seketika. Aku kaget luar biasa. Kertas warna-warni bertaburan dari party popper yang diarahkan ke atas. Suara trompet juga balon-balon yang bertaburan menyambutku dan Mas Raffi. Air mataku berlinang melihat ini. Entah penyambutan ini untuk suamiku atau untuk aku, yang pasti aku merasa terharu. "Selamat datang di rumah kita, Raihana." Seorang wanita memelukku dengan erat. Kinara, nama yang aku tahu. Dia adalah anak keempat mama dan papa, yang berarti kakak dari suamiku. "Ayo, bawa ke dalam," ucap mama. Kita pun masuk ke dalam. Aku dibuat takjub dengan penampakan di dalam rumah ini. Semuanya terlihat begitu bagus dan rapi tanpa celah. Aku dibawa ke ruangan yang ternyata sudah dihias sedemikian rupa bagus, dengan tulisan yang dipajang, dengan dihiasi balon berbentuk hati yang warna-warni. "Selamat datang pengantin baru," tulisan yang terbaca jelas olehku. "Makasih, Mbak, Mas, sudah membuatkan ini untukku," ujar Mas Raffi. "Makasih doang." "Ah, gak seru," ujar Mbak Kinanti. "Lalu maunya gimana?" Mas Raffi kembali bertanya, seraya membimbingku untuk duduk. "Ya, minimal satu orang, satu mobil kali ya." Kini seorang pria yang berbicara, sepertinya kakak laki-laki Mas Raffi. Wah, meras itu namanya. Semua tergelak sembari menjatuhkan bokongnya pada sofa. Jujur saja, aku belum terlalu mengenal mereka. Pertemuan kita yang singkat menyulitkanku untuk menghafal nama-nama dan peranan mereka. Yang aku tahu dari Mas Raffi, ia memiliki 4 kakak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Semuanya sudah berkeluarga dan punya anak. Bahkan anak pertama dari kakak pertama Mas Raffi sudah memasuki usia remaja. Seperti orang linglung, aku hanya tersenyum seraya mengangguk saat mereka mengobrol, bukan karena mereka tidak mengajakku bicara, tapi pikiranku yang berkelana. Aku butuh jawaban dari pertanyaan yang bersarang di benakku tentang suamiku, keluarganya, dan pekerjaan dia. Jika melihat keluarga yang seperti ini, rumah yang sebesar ini, menjadi supir taksi online sepertinya bukan pekerjaan suamiku. Akan aku tanyakan nanti. Yang jelas, sekarang aku ingin berteriak sangat kencang. "Ibu, aku menantu orang kaya." Bersambung.